Ya, saya supaya konsentrasi juga, nanti dibantu aja ya di sana ya, pencet atau saya harus pencet dari sini. Oke, saya pakai masker, tapi kalau nanti ngap saya akan buka. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam. Ya, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu, saya pakai masker, Bapak Ibu kurang begitu familiar sama saya. Saya juga mungkin belum familiar. Saya pernah datang ke sini bukan jam ibadah, tetapi waktu tahun 2004 atau 2000 berapa itu ya. Untuk kami kunjungan sebagai ketua wilayah, kami ketua wilayah Jakarta Barat ya. Ketua wilayah Jakarta Barat, saya dari Jakarta Barat ya. Nama saya Markus Sudarji, saya diberi berkat oleh Tuhan seorang istri dan kasih karunia Tuhan 3 orang anak, yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga cewek ya. Ya maksudnya 3-3-nya perempuan gitu ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga kepada Tuhan yang memberi kesempatan sampai hari ini bisa melayani. Itu karena kasih Tuhan luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Paulus, teman rekan dari lama juga ya, saudara bersama-sama ya, untuk kami ada di pelayanan di Jakarta khususnya ya, puji Tuhan. Nah, saya ambil judul ada berkat di balik ujian. Sebelum menyampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, saya nanti mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yakobus ya, dalam kitab Yakobus. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ya, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus menuliskan ini sebenarnya kepada khususnya 12 rasul-rasul saat itu yang tersebar karena berbagai hal. Salah satunya adalah penganiayaan. Ya, jemaat Tuhan saat itu dianiaya. Dan saudara, surat Yakobus secara keseluruhan itu bagaimana jemaat itu ketika mendapatkan karunia Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, itu dipelihara dan bahkan ditunjukkan bahwa ketika mereka diselamatkan itu apa bukti dari sebuah keselamatan dalam hidupnya. Nah, untuk membuktikan itu tentu saja tidak mudah. Ada yang namanya halangan, rintangan. Nah, Yakobus memulai dengan yang namanya, saudara, satu penguatan, satu penghiburan, satu dorongan. Supaya ketika menghadapi tantangan itu diminta untuk dianggap atau menganggap sebagai sebuah kebahagiaan. Sangat sulit, saudara. Kita ngadepin kesulitan itu suruh bahagia sulit ya. Sulit apa sulit? Sulit ya? Pernah nggak Pak Gembala kalau ada yang jemaat yang tidak naik kelas, syukuran nggak naik kelas? Nggak ada ya? Adanya naik gitu kan? Nah, tapi Yakobus ini mendorong kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menderita. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan sudah diterima saat itu, dan kemudian orang-orang percaya kepada Yesus. Kemudian apa bukti untuk percaya Yesus? Supaya berjalan, tadi dikatakan hidup ini menjadi terang, hidup ini menjadi berkat, hidup ini memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Tetapi ada banyak tantangan, rintangan. Salah satunya adalah Yakobus berkata, saudara, itu yang disebut dengan ujian-ujian hidup. Itu ujian hidup. Saya mau katakan, ketika kita percaya Yesus, kita ini sebagai anak-anak Allah,
Kita mengerjakan sesuatu bukan untuk dapat sesuatu, tapi kita mengerjakan sesuatu supaya orang lain tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, contoh. Saya berbuat jujur. Saya berbuat kebenaran. Saya melakukan kekudusan. Bukan untuk dapat kudus, bukan supaya dapat benar, tetapi saya ini orang benar. Dan sebagai orang benar, saya ingin tunjukkan kepada dunia. Nih loh, saya orang benar. Ya. Sama saudara yang masih sekolah. Karena ada anak-anak juga nih. Statusmu adalah sebagai siswa. Kau belajar dengan tekun. Engkau ngikutin aturan semua sekolah. Bukan supaya dapat sekolah. Bukan. Tetapi karena engkau adalah anak sekolah. Itu. Saya sebagai mahasiswa, saya ingin tunjukkan bahwa saya ini seorang mahasiswa. Makanya saya perlu belajar. Itu artinya begitu. Saya seorang atlet. Saya sudah dikenal sebagai seorang atlet. Gimana saya bisa menunjukkan sebagai seorang atlet? Saya perlu berlatih. Dan kemudian ketika saya bertanding, saya berlomba, saya bisa memenangkan atau tidak memenangkan pertandingan, saya sudah disebut sebagai seorang atlet. Jadi saya melakukan itu bukan supaya saya jadi atlet, bukan. Saya sudah jadi atlet. Tapi bagaimana saya tunjukkan saya seorang atlet? Itu berarti saya harus harus berlatih, saya harus bertanding. Seperti itu. Itulah demikian juga kita sebagai orang percaya. Nah, Rasul Yakobus, saudara mendorong kita. Kita sudah diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Nggak yakin? Siapa di sini yang belum diselamatkan? Perlu altalkol. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, keselamatan itu perlu kita buktikan dalam keseharian kita. Tapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan anugerah dari Tuhan. Itu dia. Nah, saya mau masuk ke sini, saudara, ke ayat ini, karena supaya kita tidak berpikir bahwa apa yang dikerjakan itu hanya sekedar perbuatan dan perbuatan. Nah, kitab Yakobus ini seolah-olah disebut sebagai perbuatan. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan. Oh, Yakobus selalu menekankan perbuatan-perbuatan. Iya, karena Yakobus ingin melihat satu sisi. Orang yang sudah diselamatkan perlu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita masuk di poinnya. Dengan pengertian yang seperti itu. Tadi dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Saya menukik. Apa sih berkatnya ketika kita itu, saudara, menghadapi berbagai macam ujian dan pencobaan. Di situ kan ada ujian. Kalau saudara baca di ayat 12, itu ada ujian, ada godaan, ada masalah. Anggap aja lah semuanya itu ujian. Tapi apa bedanya ujian dan godaan? Kalau godaan itu akan menjerumuskan kita untuk kita ini mengalami hal yang buruk. Contoh, Adam dan Hawa, khususnya Hawa, digoda. Jadi kata mencoba itu adalah godaan. Digoda itu menjatuhkan kita. Tapi kalau ujian membuat kita semakin naik tingkat, semakin naik tingkat. Nah, apa berkatnya? Di balik ujian itu, yang pertama, saya langsung menukik saja. Yang pertama, dikatakan ujian iman menghasilkan ketekunan. Sama-sama bilang ketekunan. Ya, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Kata ketekunan di situ, saudara,
Ya, itu artinya apa saudara? Artinya kemampuan untuk mengalahkan. Jadi ketika kita terus bertahan di dalam sebuah ujian, maka itu yang akan membuat kita bisa mengalahkan segala sesuatu. Ujiannya banyak dalam hidup ini. Nggak tahu ini ujian atau apa ya buat saya. Beberapa tahun lalu, mungkin udah 10 tahun lebih, ketika saya dengan senior saya mengajukan sebuah program di Badan Pekerja Daerah, itu terus terang kami cuma bertiga ditolak sebenarnya. Tapi salah satu dari hamba Tuhan ini bilang begini sama senior saya, udah kamu tulis, kamu bikin, nanti diajukan. Dan sebelum diajukan supaya ditulis, saya dengan almarhum Pak Acong itu yang membuat, kita buat. Akhirnya senior saya bawalah ke Bali untuk namanya sebuah pertemuan untuk gereja kami. Seperti itu. Setelah dibawa ke sana, diterima. Dan itu menjadi program nasional. Menjadi program nasional. Dan ketika menjadi program nasional memang kami tidak ada di struktur. Sehingga kami tidak masuk. Dan yang mengerjakan ini adalah salah satu untuk yang ada di pusat gereja kami. Nah, senior saya ini padahal itu yang ngetik, yang buat segala macam. Saya dengan almarhum Pak Acong. Yang bawa ini adalah senior kami. Nah, ketika itu jadi, maka digaraplah di pusat. Nah, saya jujur waktu itu saudara, ketika kami dikumpulin, saya tanya sama senior saya, Kak, jadi kita kumpul sana, kita jadi apa? Kamu jadi peserta. Saya terus terang saudara, kesombongan saya muncul. Jadi peserta. Loh ini kan saya ikut membidani, kenapa saya jadi peserta? Nah itu muncul kesombongan. Saya diuji tentang kesombongan saya. Ya, saya menang atau tidak ini menghadapi ini. Tapi saat itu jujur, saya nggak rela gitu. Masa seluruh Indonesia dikumpulin, seharusnya minimal saya jadi fasilitator. Atau saudara saya, ya sombong sekali lagi. Saya jadi trainer di situ, tapi kenapa jadi peserta? Waduh, saya ngomong sama istri saya ungkapin semua isi hati itu. Cuman istri saya bilang gini, Pak, udahlah, kalau nggak mau ikut nggak usah. Tapi kalau nggak mau ikut, udahlah, rendah hati saja, datang aja. Tinggal pilih, mau ikut apa enggak. Kalau nggak mau ikut, percayalah, Tuhan pasti buka pintu-pintu yang lain untuk Papa punya pelayanan. Saya mikir juga, iya ya. Jadi akhirnya saudara, saya nggak ikut, tapi saya juga nggak marah-marah lagi. Ternyata model kayak saya itu kelihatannya orang bilang, wih Pak Markus rendah hati loh. Ternyata kesombongannya selangit saudara. Tuh, bilang sebelahnya, jangan lihat luarnya. Jangan lihat luarnya. Nanti kalau sudah diperhadapkan saudara, diberhadapkan dengan sebuah ujian, sebuah masalah, jebret. Seperti apa kita muncul? Ya kan? Kadang-kadang saudara ketika ngadepin gitu, kelihatannya manis-manis begini, tapi ketika ngadepin persoalan karakternya muncul. Iya kan? Rambutnya yang bagus begini tiba-tiba berdiri ret gitu saudara. Ya, bilang sebelahnya, saya lihat orang yang model kayak begitu. Di sini nggak ada tapi bilang. Jadi saudara, yang pertama ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Arti kata ketekunan itu kemampuan untuk mengalahkan. Nah kita tidak akan pernah saudara menang kalau kita nggak pernah diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Dan saya banyak sekali ngadepin itu. Saya cerita hidup saya bukan berarti saya pamer hari ini. Tapi lebih baik saya cerita diri saya daripada cerita saudara. Saya pun juga nggak tahu siapa saudara. Dalam pengertian dalam keseharian. Ya. Satu hari
Pak Gembala, Pak Paulus, kami baru memulai jemaat eh, merintis anak-anak muda. Anak muda itu baru 5, kemudian naik 10, naik 15. Terus ada anak muda yang dari kampung, anak muda dari kampung, kita tampung tinggal. Maaf, kita kasih makan, semua muanya ada di situ. Nah, karena dari kampung kan jorok. Anduk, maaf, dari pakaian luar sampai pakaian dalam itu sembarangan taruhnya. Padahal ruangan itu nanti tiap minggu untuk ibadah. Saya peringatkan berkali-kali. Tapi nggak berubah. Kemudian saya ditegur sama senior saya, dosen, Pak Yonatan Trisna itu pernah kami undang ke toilet itu. Dia bilang, ini sikat gigi banyak amat. Kamu berapa orang yang tinggal di sini? 5 orang, Pak. Ini ada 10, bayangin aja. Sikat gigi itu ada 10. Wah, itu saya ditegur, terima kasih. Nah, itu rupanya mereka taruh sembarangan begitu rupa. Saya tegur. Saya tegur baik-baik. Malam-malam duduk di lantai. Tahu nggak, saudara? Saya diisukan keluar. Diisukan keluar. Ini Pak Gembala marah-marah. Saya dimarahin. Dan itu mempengaruhi jemaat. Dan jemaat yang punya anak remaja, pemuda itu bilang ini, udah jangan ibadah di situ. Bayangin, saudara. Jemaat pemuda 5, kita naikkan, kita tambah lagi, kita kita tekuni jadi 10, 15. Gara-gara itu tinggal 5 lagi, saudara. Apa enggak hati saya gimana? Wah, itu rasanya pengen marah. Terus saya disuruh khotbah di pemuda. Mana bisa kalau lagi marah? Ya. Mana bisa lagi marah? Bapak Ibu, bagaimana bisa lagi marah terus makan? Gak enak kan? Kalau enak ya memang itu gak mikirin. Saya waktu makan gak bisa tidur, waktu tidur gak bisa makan. Hah? Ada yang salah? Salah ya. Maksudnya waktu tidur saya gelisah. Waktu makan juga rasanya gimana? Nah, hari Sabtu itu saya harus khotbah. Saya juga gelisah mau khotbah apa. Dan anak itu duduk di situ. Waduh, rasanya gimana? Tapi Tuhan kasih hikmat. Kembali lagi istri saya bilang gini, Pak, Bapak nggak usah begitulah. Namanya gembala. Aku nggak mau jadi gembala. Itu, saudara. Siapa suruh jadi gembala? Ya udah komplain aja sama Tuhan. Saya bilang oke, saya kumpulin. Saya akan bilang, khotbah minggu juga akan saya bilang. Makanya gitu, saudara. Itu rencana jahat saya. Khotbah minggu saya bilang, ini anak gak tahu diuntung. Ini kita tolongi bla 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 bla. Terus istri saya bilang, jangan. Singkat cerita. Hari Sabtu itu ibadah remaja pemuda. Saya itu terus. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Ketika semua kumpul. Saya bilang saya tidak khotbah. Satu hal aja yang saya mau sampaikan. Saya mau minta maaf kepada si A yang saya sudah melukai. Bla 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 bla. Saya minta maaf, saya samperin. Saya minta maaf. Saya itu sambil nangis jujur dari hati. Saya nangis ada 2. Nangis memang menyesal. Nangis itu gak rela gitu loh. Jujur saya gak rela. Iyalah. Saya nangis, saudara. Saya berharap gini. Dia bilang, oh ya Pak Markus, sama-samalah kita maafin. Enggak, dia malah begini. Malah ketawa begitu. Wah, makin jengkel saya, saudara. Makin jengkel. Tapi, puji Tuhan, saya bisa menang itu, saudara, walaupun tidak 100%. Saudara bisa nyanyi lagu, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Coba tanya sebelahnya, betul apa betul? Ngadepin ujian masalah, betul? Ini, saudara. Makanya, saudara, akhirnya saya dilatih Tuhan, makin lama saya makin kuat, walaupun belum sekuat sekarang ini juga. Belum kuat banget. Tapi, saudara, ujian iman itu akan menghasilkan apa?
ketekunan. Arti apa ketekunan? Ketekunan itu kemampuan untuk mengalahkan. Mengalahkan apa? Mengalahkan karakter buruk, mengalahkan namanya emosi kita, mengalahkan segala-galanya. Itu berkat. Saudara pikirnya berkat apa? Berkat duit? Bukan. Ini berkat termasuk. Ya, ini berkat. Nah, itu yang pertama. Ya, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Boleh dibantu. Ujian iman menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Apa artinya? Menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, memperoleh buah yang matang. Ya, sempurna itu akhirnya saudara yang dimaksudkan. Saudara lengkap, utuh. Ya, apalagi sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Itu yang disebut dengan sempurna, saudara. Sempurna. Ya, gambaran sempurna itu, saudara, kalau di dalam ayat 12, di situ nggak ada, saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata ujian di sini itu seperti Ayub berkata bahwa aku diuji seperti emas, dan kemudian emas itu ketika dibakar akan keluar jadi emas murni. Itu arti kata ujian di sini. Membuat mata uang logam untuk menghasilkan logam murni, bukan logam campuran. Zaman dulu, saudara, itu uang itu dibuat dari perak, dari emas, itu murni. Ya, itu emas murni. Jadi makanya dalam pernikahan juga kan pakai cincinnya cincin emas ya. Yang habis janji nikah kan dimeteraikan dengan cincin emas. Artinya apa? Emas itu gambaran makin dibakar makin murni. Jadi dengan kata lain saudara, bahwa ujian iman menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Makin murni. Saudara, banyak persoalan di gereja, banyak persoalan di perusahaan, banyak persoalan di mana-mana. Anggap itu sebuah ujian, dan saudara itu yang akan membuat saudara makin tulus, makin murni. Yang setuju katakan amin. Ya, di gereja nggak lepas dari masalah, saudara. Ya, gesekan satu sama lain, tapi makin digesek makin murni. Karena besi menajamkan, manusia menajamkan sesamanya, ya kan, sesamanya. Jadi saudara perlu digesek, ya, satu sama lain, dan saudara akan teruji siapa yang bisa bertahan di situ. Saya ketemu salah satu anggota jemaat yang luar biasa ini. Saya mau cerita aja Pak Paulus sedikit di sini, yaitu jemaatnya Konghi di Singapura. Ya, kan kemarin kan ada masalah gitu ya ceritanya ya, gembala ini kan. Kemudian ini ketemu saya ngobrol sarapan pagi dengan salah satu jemaatnya. Ya, dia bilang, Pak Markus kapan-kapan ke Singapura, tapi nggak mau nanti di komunitas-komunitas itu khotbah bahasa Indonesia, harus khotbah bahasa Inggris. Waduh, saya kalau khotbah bahasa Inggris itu saya khawatir jemaat pulang tuh pusing semuanya. Saya bisa ngomong bahasa Inggris, cuman yang denger takutnya tambah pusing gitu. Ngerti maksudnya ya saudara ya? Nah, dia bilang begini, teman-teman semua bilang, ngapain kamu di situ? Ngapain kamu di situ? Tinggalin aja. Ya, udah tahu itu isunya udah kemana-mana, tinggalin aja. Dia bilang apa? Ini pemimpin saya. Ya, sekalipun gereja kami gonjang ganjing lain kelap-kelap katon lir kencang ngalis saudara ya kan. Saya tetap bertahan. Kenapa? Itu gembala saya. Itu yang pertama. Saya perlu mendoakan dia. Saya perlu untuk jadi teman buat dia. Kalau kita tinggalin, siapa yang mau bersama-sama dengan dia? Saya kaget. Saya dengar begitu, ini luar biasa.
bukan berarti nggak ada gesekan. Bukan berarti nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang namanya seperti ini adalah dibutuhkan. Kenapa? Supaya menjadi matang. Supaya menjadi sempurna. Supaya menjadi utuh. Artinya apa saudara? Supaya orang yang kayak begini nih, seperti emas yang dibakar, makin murni. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Ya. Itu saudara. Ya, jadi tantangan, halangan dalam hidup kita, ujian semuanya bukan sebuah alasan untuk kita menyerah. Ya, untuk kita menyerah, maju terus. Ya, bilang sebelumnya kamu maju terus ya. Di GBI Gunung Sahari ini maju terus, haleluya. Gak ada pesan sponsor, gak ada. Tapi itulah saudara, ya, yang suka sakit hati, ya kan, datang aja sama Pak Gembala, saya sakit hati, tolong didoain supaya hati saya sembuh, amin. Ya, saya sebenarnya lagi jealous Pak Gembala, tolong doain, ini jealous saya ini, tolong doain supaya Roh Kudus menjamah hati saya, amin. Jangan tiba-tiba hilang begitu aja. Tiba-tiba hilang Pak Gembala, misalnya khotbah di gereja sana, tiba-tiba ketemu, loh kok ada di sini? Nah, repot nanti saudara. Nanti di situ saudara ada masalah lagi, pindah lagi. Seperti orang yang kuliah. Orang kuliah kalau SKS-nya belum komplit, dia belum bisa nulis karya ilmiah. Dan saudara harus menyelesaikan mata kuliah itu. Itu sekolah yang benar. Sekolah yang benar. Itu namanya universitas yang benar. Dia pindah kemana? Mana yang belum selesai? Dia harus selesaikan. Sama. Saudara, ketika ada karakter yang perlu diuji, ada karakter yang perlu dibentuk, kemanapun engkau pergi, itu akan terus, saudara. Akan terus diperhadapkan itu. Saya dulu memang orang yang tidak baik. Saya melayani, tapi kalau saya nggak suka sama gembala, saya tinggal. Ya, saya ada di Jembatan 5 dulu, kemudian ditaruh di Kampung Melayu. Saya lihat nggak cocok sama gembala, saya langsung tinggalin. Saya keluar dari tempat ini. Jelek sekali karakter saya. Saya diutus ke Sulawesi. Saya dijanjiin ABCD. Ya memang namanya pemimpin kadang janji kadang lupa, itu ya biasa. Saya ingat terus akan janjinya. Tapi ternyata janji tinggal janji. Ya. Kemudian saudara ada masalah sedikit. Saya pulang juga. Saya tinggalin itu. Saya pemberontak. Terakhir ikut di Citra 1 Pak Yohanes Sarjono. Saya ikut dia. Semua orang yang tahu saya bilang begini. Ngapain terima, saya dipanggil nama belakang saya. Ngapain terima Pak Darji itu? Pak Darji itu orangnya nggak baik, nggak bener. Wah, dari situ saudara saya mulai nangis. Saya bilang sama Tuhan, saya bertobat. Disitulah saya berhenti untuk tidak jadi pemberontak. Bilang sebelumnya, jangan jadi pemberontak. Siap dibentuk, amin. Iya, siap dibentuk ya saudara. Supaya apa saudara? Saudara kalau itu mata uang logam, itu saudara akan menjadi nilai tukar yang sangat baik. Dan saudara itu akan berguna. Dan saudara kalau itu emas, saudara dipakai misalnya untuk cincin, untuk apa? Saudara makin murni, makin bagus. Dan karatnya 24 ya. Makin bagus dan makin mahal. Dan bahkan di Alkitab saudara dikatakan, seperti tadi singgung, Ayub bilang bahwa ujian semuanya itu seperti diuji, dilebur di api supaya keluar jadi emas murni. Mateng. Bilang sebelahnya, mateng. Tapi jangan bilang mateng lu, jangan begitu ya. Itu jelek ya kan. Mateng artinya sempurna. Haleluya. Bilang sebelahnya haleluya. Ya, itulah sebabnya saudara ketika sudah ngadepin proses, nggak gampang. Saya ngadepin proses nggak gampang. Sempat saudara saya kayaknya sendirian. Saya seorang diri. Saya sedih. Ya. Tapi firman Tuhan dan saya diingatkan, satu lagu ya, supaya nggak tegang. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang kusimpan dalam hati. Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya punya orang tua angkat ada di Jakarta dan tinggal di Tangerang. Satu saat saudara, dia di sebuah gereja itu, dia yang bangun gereja itu, dia juga yang dananya dari dia. Saya tahu persis karena saya ikut dia. Waktu saya menikah, dia bilang gini, Ci, kamu mau menikah, kamu gak ada orang tua, nanti saya yang urus semua. Pernikahan saya tahun 92, diurus semuanya, saudara. Diurus semua. Itu jadi orang tua angkat saya. Tapi yang luar biasanya, saudara, dia bangun gereja itu, bangun di cabang juga, saudara. Ini jemaat loh, saudara. Ini seorang jemaat. Saudara, akhirnya ngadepin tantangan yang berat. Ya, ngadepin tantangan yang berat. Masuk gereja itu termasuk dicibirin. Karena memang dia punya masalah. Dan masalahnya seharusnya ditolong. Tapi semua orang mencibir. Tapi dia bilang, aku akan tetap di sini. Dan saudara, saya ingat lagu ini. Banyak perkara yang kita nggak ngerti. Tapi saudara, apa yang terjadi saudara? Dia makin diberkati secara karakter. Kalau berkat jasmani udah nggak usah dihitung, saudara. Nggak usah dihitung. Saya menikah keluar dari rumah itu, rumahnya mewah sekali, padahal saya nggak punya rumah. Jadi keren sekali, saudara. Waktu videonya itu, video pernikahan saya, itu keluar dari rumah dari orang tua angkat saya ini. Dia diberkati. Dulunya omnya ini suka cuman ngumpulin rongsokan besi tua yang didorong-dorong itu. Tante ini jual kue dari rumah ke rumah. Tapi dia punya kesetiaan dan bertahan. Ya kan, bertahan dalam menghadapi tantangan. Bukan hanya tantangan di luar, tapi tantangan di dalam jemaat juga. Tantangan banyak hal. Dia tetap bertahan. Ya, Tuhan perhitungkan hidupnya. Saya percaya kalau saudara seperti itu, Tuhan gak pernah tinggalkan. Ya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara nggak bergumul sendiri. Tuhan membela saudara. Ya kan? Tuhan bela. Percayalah, ketika engkau bertahan, Tuhan akan membela hidup saudara. Yang terakhir, bagaimana cara menghadapinya? Yang terakhir, bagaimana cara menghadapi saudara ujian supaya kita menang dan kita mendapatkan berkat, supaya kita bertekun artinya mengalahkan, dan yang kedua supaya kita menjadi sempurna matang, supaya kita muncul seperti emas yang murni. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, bagaimana cara kita menghadapi ujian itu? Yang pertama, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Anggaplah. Anggap artinya apa? Anggap. Punya sikap hati yang benar. Sama-sama punya sikap hati yang benar. Saudara tahu itu angka berapa? Itu angka berapa? Ini angka berapa ini ya? Tergantung dari memandangnya, saudara. Hah? Kalau di sini berarti saya di sini itu angka berapa? 9. Tapi kalau saya di sini 6. Berarti cara pandang menentukan kita. Betul? Saudara memandang persoalan itu seperti apa? Memandang kesulitan itu seperti apa?
memandang suamimu atau istrimu atau anakmu yang menurut dirimu nggak bener, itu cara pandangmu, bukan cara pandang Tuhan. Makanya saudara jadi kecewa, saudara jadi marah-marah, saudara jadi saudara jadi banyak hal dalam hidup, reaksinya kita macam-macam. Sekalipun saudara respon masalah itu salah, ya kan? Respon kita salah, jadi salah. Respon masalah itu benar, masalah itu akan menolong kita, tapi cara kita berespon salah, hasilnya juga salah. Tergantung dari kita berespon. Ya, bagaimana sudah berespon? Apa kita reaktif atau kita seperti ini? Ini saudara nggak selesai ini diskusi. Sampai kapanpun nggak selesai. Yang sebelah sana bilang 6, yang sini 9, 6, 9, 6, 9. Ya, saudara seharian nggak makan, saudara sampai malam, sampai besok lagi nggak selesai. Karena dari cara pandang kita. Jadi ketika kita menghadapi satu persoalan, satu masalah, kata anggaplah kita punya cara pandang dari setiap persoalan masalah itu. Cara pandang yang benar. Bilang semuanya, cara pandang yang benar. Satu pagi, ini ilustrasinya. Satu pagi, tetangga sebelah itu kirim bingkisan, ya, tapi dibungkus rapat sekali. Dan bungkusnya itu supaya nggak kelihatan pakai kantong plastik yang hitam. Ya, sama tetangga sebelah ini ditaruh di depan rumah. Dan kemudian saudara pagi-pagi yang punya rumah ini membuka rumahnya, wih, ada bingkisan, siapa yang ngirim? Iya kan? Nggak ada yang teriak-teriak, paket, nggak ada yang teriak-teriak begitu. Kalau sekarang kan ada teriak-teriak kan? Terus alamatnya juga nggak ada. Tapi dibilang ini cuman tetangga sebelah. Dari tetangga sebelah. Wah, seneng dong pagi-pagi dapat bingkisan. Dibuka saudara bingkisan itu. Tahu nggak ketika dibuka? Apa isinya? Gak tahu isinya. Ketika dibuka, mengejutkan sekali. Dan itu ketika cara pandangnya salah, itu membuat tensinya itu naik bisa 500 saudara. Ketika dibuka, ternyata tai kebo. Marahlah ini. Ini apa-apaan? Ini menghina saya ini. Masa dia kirim seperti ini? Dan itu tai kebo yang baru dan yang sudah lama gitu ya, udah pokoknya udah kayak begitu. Dia mau keluar samperin tetangga. Tapi salah satu anggota keluarga bilang, gak usah. Ini berkat. Berkat apaan? Ini bukan berkat. Ini menghina. Tahu nggak? Kita kemarin sudah 2 minggu libur. Liburan Idul Fitri. Dan kita gak sempat untuk beli pupuk. Tanaman kita butuh pupuk. Ini cocok untuk pupuk tanaman kita. Oh gitu ya. Gak jadi marah. Kenapa? Sekalipun tai kebo, tapi cara pandangnya benar. Itu jadi berkat. Amin. Mungkin saudara yang kita hadapi itu, orang itu betul-betul menghina, jahat, segala macam. Tapi anggap, sekali lagi anggap, respon yang benar. Bilang sebelahnya, respon yang benar. Di balik respon yang benar ada berkat. Gak usah beli pupuk, bilang sebelahnya. Sudah disiapin. Saya kan menanam di rumah, saudara. Itu tanaman apa? Bukan apa saja. Hampir semua. Kayak mangga, ada belimbing ulu, kemudian ada alpukat, ya ada pokoknya macam-macam. Nah, itu beli pupuk itu saya tahu yang paling murah di mana tempatnya. Nah, tapi kalau beli yang dekat-dekat rumah itu mahal sekali, 2-3 kali lipat. Artinya saudara, sekalipun tai kebo itu adalah berkat. Amin. Gak amin juga gak apa-apa. Haleluya. Yang kedua, tadi anggaplah. Yang kedua, tahu. Dikatakan sebab kamu tahu
Berarti saudara, kita harus mengerti dengan pikiran dan hati. Makanya ketika ada berbagai-bagai masalah, persoalan, ujian termasuk di dalamnya, saudara, kita perlu merenung. Dan kita mulai, saudara, dalam hati kita bilang, ya, aku tahu bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, yang kedua ini, saudara. Jadi kata aku tahu, artinya pikiran dan hati harus mengerti. Kita harus mengerti apa dibalik dari yang namanya ujian yang kita hadapi. Saudara, dari kata sebab aku tahu bahwa ujian terhadap imanku itu menghasilkan ketekunan. Itu kata yang dipakai aku tahu itu seperti gambar itu, saudara. Persoalan begitu banyak. Tapi kita mesti berpikirnya, aku tahu di balik itu semua ada rencana Tuhan. Itu seperti Tuhan sedang mengumpulkan yang namanya benang-benang dengan berbagai warna. Dan benang yang berbagai warna. Dan bahkan benang itu ruwet, saudara. Begitu rupa. Tetapi Tuhan adalah seorang maestro, penenun hebat, saudara. Maka benang itu akan dirajut dalam sebuah tenunan. Dan tenunan itu akan menghasilkan yang namanya, di sini latar belakang ayat ini berkata, menjadi permadani. Keren. Gak usah permadani, pakaian yang saudara pakai. Pakaian yang saya pakai. Ini dasi yang saya pakai, indah ini. Ini saudara, itu gabungan dari serat-serat benang satu persatu yang berserakan tapi dikumpulkan dan kemudian dirajut. Untuk menjadi apa? Menjadi sebuah kain. Kalau di dalam Alkitab ini menjadi yang namanya permadani. Kalau saudara ngalami apa hari-hari ini? Saudara perlu berkata begini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Coba di setel supaya enak nyanyiin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Jadi kalau saudara ditekan, saudara disalahin, saudara diapain saja saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Jangan pernah saudara keluar dari proses Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang merendah satu karya yang agung dan mulia. Kita harus tahu itu. Ya. Tuhan mau supaya kita tahu tentang itu. Gak tahu saya sampai kapan saya khotbah. Biasanya setengah jam aja ya? Enggak ya? Bebas. Oke, saya masih ada beberapa hal. Saudara, kakak saya nomor 4. Saya anak nomor 6 hidup. Sebenarnya saya anak nomor 10. Saya yang bungsu. Kakak saya nomor 4. Ini sebenarnya dia nomor 6. Nomor 1, 2 meninggal. Jadi dia gembala jemaat juga di sebuah gereja. Tapi denominasi lain. Karena kami dulu juga sama-sama satu denominasi itu. Nah, satu saat saudara, dia bangun gereja. Bangun sendiri. Waktu bangun. Karena dia memang memiliki keahlian, talenta, tukang kayu. Jadi bangun sendiri. Kami satu keluarga itu dikasih karunia itu. Saya bisa pasang keramik, saya bisa betulin instalasi listrik, saya bisa. Saya bisa juga masak Indomie maksudnya saudara. Saya bisa lakukan semuanya. Sampai di ini bisa. Nyapu ngepel udah biasa. Betulin semuanya udah biasa. Karena kami dilatihin. Nah, kakak saya bangun gereja. Waktu bangun saudara, ada pengusaha datang. Itu full gospel businessman itu suka keliling. Dia bilang, Om, ini gereja udah bagus.
Tapi kursinya ini kok kayak begini. Kakak saya bikin sendiri dari kayu. Nyerut sendiri semuanya. Yang panjang-panjang tuh model gereja Tempo Dueloe. Nah saudara. Ya, ini diganti aja. Dalam hati diganti pakai duit apa? Om, ini alamat. Saya pas lagi ngumpulin kursi-kursi yang bagus. Nanti Om tinggal ambil saja. Wah senang sekali. Sewa truk. Ya saudara dari kota kabupaten ke kota provinsi ini. Sewa truk kakak saya. Pergilah ambil itu yang namanya kayak kursi yang kayak begini nih. Waktu datang ke sana itu ternyata kursinya tinggal yang jelek-jelek. Tinggal yang jelek-jelek. Tapi kakak saya itu orang yang baik sekali menurut saya. Orang baik sekali, nggak pernah komplain. Jadi kursi itu dibawa di truk. Dibawa pulang. Sampai di rumah saudara diturunin. Istrinya bilang, ini ya kursi yang dikasih kayak begini. Enggak, diam dulu, diam. Ini kursi yang bagus sudah diambil orang lain. Padahal kursi yang bagus itu untuk kita. Tapi diserobot, ada sabotase. Oh gitu ya, ternyata juga begitu ya. Ada yang model sabotase. Nah itu kursi digelar jelek saudara. Udahlah terima aja. Saudara ongkos truknya ngambil itu dengan kursi itu mungkin lebih mahal ongkos truknya. Tapi saya heran kakak saya. Ya udahlah diterima aja. Terima. Dan saudara nggak lama kemudian itu Full Gospel Businessman itu pengen lihat. Bantuan-bantuan yang dikirim itu datanglah ke tempat kakak saya. Lihat. Loh om ini kursinya jelek banget. Lah iyalah ini yang kita terima. Wah itu berarti udah diambil. Padahal om saya udah sisihkan kursi yang kita baru beli segala macam bla 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 bla. Udah ada itu. Waduh om, gini aja saya minta maaf yang pertama. Yang kedua om nggak usah sewa truk. Nanti kursi saya kirim langsung. Dan saudara apa yang terjadi? Kursinya itu yang baru dikirim. Yang lama udahlah om buang aja. Dan saudara dapat kursi yang baru. Ketika apa saudara? Tidak komplain. Saudara apa namanya? Tuhan akan merajut, Tuhan akan merendah. Ada rencana Tuhan yang lebih baik. Amin saudara. Makanya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saudara pasti yang terbaik. Sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Karena Tuhan sedang merendah. Haleluya. Saya mau nyanyi. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Yang terakhir kata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Biarkan. Apa arti biarkan? Menyerah pada kehendak Tuhan. Berserahlah pada kehendak Tuhan. Menunggu proses Tuhan. Bilang menunggu proses Tuhan. Ya. Tunggu proses Tuhan. Anak saya yang kedua, anak kami yang kedua. Itu waktu kami pergi ke Seruni pagi-pagi itu udah pengen renang. Ayo makan dulu supaya nggak masuk angin. Kenapa masuk angin? Karena tidak makan tolak angin. Ya kan? Betul kan? Pagi-pagi renang. Malam jam 12 malam waktu tidur tiba-tiba dia bangun. Ngapain Ce? Bangun Ce? Tiba-tiba muntah. Jadi tempat tidur itu dimuntahin semuanya. Wah ini pasti masuk angin. Dan istri saya terbiasa membawa apa namanya kerokan dari bawang merah, bukan kerokan dari apa namanya dari koin. Wah itu anak kecil kerokin pakai koin, kasihan saudara ya. Sudah masuk angin dikerokin lagi. Saya jadi kerokin, saya bilang hidup sekali aja kau menderita, saya bilang gitu. Ya kan? Nah waktu mau dikerok itu baru dikerok ditempel gini. Udah gitu saudara. Banyak dari antara orang percaya ketika lewati ujian tidak mau lewat proses. Maunya cepet-cepet selesai. Oh, akhirnya dipaksain, pegangin tangannya, pegangin kakinya. Langsung istri saya langsung kerokin seret. Sebelahnya lagi seret. Dia teriak udah.
tengah malam itu seret, langsung tengahnya di garis seret gitu. Langsung dari belakang kelihatan kayak tulang ikan. Tapi habis itu sembuh. Maksudnya apa? Ayat ini bilang menunggu proses. Tuhan mau kita tunggu proses, amin. Jangan minta buru-buru, tapi tunggu proses Tuhan. Saya percaya saudara, itu berkat. Di balik itu ada berkat yang luar biasa. Saya tidak bicara berkat jasmani, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama datang sama Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Beberapa menit, 1-2 menit saudara, dalam hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita banyak menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Ada masalah dibuat sendiri, ada masalah yang memang kita tidak tahu tiba-tiba datang pada kita. Tapi saudara, saya mau beritahu, masalah tidak kita undang, dia akan datang. Setiap kita bangun pagi, pasti ada masalah. Kalau saudara mau bebas masalah, saudara juga harus bebas dari dunia ini. Tapi selama kita ada di bumi ini, kita tidak terlepas dari masalah. Tapi kebenaran firman Tuhan mendorong kita. Kita tahu bahwa ketika masalah yang juga bisa disebut sebagai ujian iman itu akan membuat kita semakin kuat dan kita menang menghadapi tantangan apabila kita mau. Yaitu saudara sabar, saudara menganggap, saudara juga mau juga tunggu waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Saudara selalu bersama dengan saudara. Mungkin saudara yang sakit, saudara yang mengalami persoalan ekonomi, keuangan. Saudara mulai berteriak, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Saya mau beritahu, Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Hanya cara pandang saudara saja. Kalau kita mengerti, Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara. Satu hal saudara, kita mau lewat proses yang ada. Karena ketika engkau keluar, engkau akan menjadi seperti permadani yang indah, seperti emas yang murni. Dan izinkan Tuhan sedang merendra saudara. Tuhan sedang merajut hidup saudara. Ada bagian-bagian yang memang harus dimurnikan, ada bagian-bagian yang harus dikuduskan. Tapi percayalah, mungkin kau berkata engkau seorang diri, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi. Suamimu meninggalkan engkau, istrimu meninggalkan engkau, anak-anakmu tidak peduli dengan engkau. Orang yang mungkin kau harapkan tidak juga menjadi tumpuan dalam hidupmu. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mari kita taruh tangan kiri kita di atas dada kita dan berkata, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang ditaruh di atas dada, meteraikan firman-Mu dalam hati mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang kuat, menjadi pemenang, dan bahkan menjadi, oh Tuhan, rajutan permadani yang indah. Mereka menjadi seperti emas yang murni. Mereka memiliki Tuhan karakter yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan bahkan berkat jasmani akan mengikuti perjalanan hidup mereka. Berkati mereka sekalian. Berkati hamba-Mu Pak Paulus dan seluruh tim yang ada. Tuhan akan terus pakai hamba-Mu dan seluruh tim yang ada dalam pelayanan di tempat ini. Berkat-Mu turun atas mereka, dan berkat firman Allah termeterai di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Demi dan di dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Haleluya. Semua berkata amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati.